Bismillahirrahmanirrahim. Izin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok A akan melakukan role play terkait kehamilan pada perempuan disabilitas. Kami mengambil tunanetra untuk diberikan komunikasi, informasi, dan edukasi KIE mengenai anemia pada ibu hamil. Baik, langsung masuk saja ke bagian role play. Menurut Furwesi 2020 pada jurnalnya, tunanetra atau buta menempati urutan tertinggi untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Jumlahnya mencapai 3,5 juta jiwa pada tahun 2015. Menurut International Agency for the Prevention of Blindness, 2/3 dari penyandang tunanetra adalah perempuan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan fisik. Kesamaan hak, maaf. Suatu hari di siang yang terik, di Indonesia sedang marak virus COVID-19 yang mana memaksakan sebagian pekerjaan di negara ini dilaksanakan secara dalam jaringan atau yang sering dikenal dengan daring. Sebagai tenaga kesehatan, khususnya sebagai bidan, tentunya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE dilaksanakan melalui media Zoom untuk mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Baik, sebelum kita masuk ke role play, saya izin untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Kak Lulu Ufairoh sebagai bidan, Kak Maria Dian Kurnia sebagai suami, Kak Marcelin Natalia T sebagai anggota keluarga, dan saya sendiri Meila Amabel sebagai moderator dan Ibu Ani. Diceritakan seorang perempuan tunanetra, Nyonya Ana, dengan kehamilan pertama, usia kehamilan 10 minggu, dengan keluhan mual, muntah, dan kepala pusing. Kemarin telah dilakukan pengajian dan pemeriksaan ANC kedua di Poliklinik Kesehatan Desa atau PKD di Desa Karang. Mengaku dari hasil pemeriksaan, Bidan Lulu memberikan KIE kepada ibu hamil dilaksanakan secara daring melalui media Zoom. Sama suami dan ibu mertuanya, Nyonya Ana ikut bergabung dalam Zoom untuk pertemuan KIE bersama dengan Bidan Lulu. Assalamualaikum Bu Lulu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ana dan keluarga. Ada siapa saja ini Bu yang ikut bergabung? Oh ini Bu, ada suami saya, ada ibu mertua saya Bu. Soalnya ini saya sedang di rumah mertua saya Bu. Wah, ramai ya Bu. Baik Bu Ana, karena sudah bergabung semua, saya mulai ya untuk pertemuan siang ini. Baik Bu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ana dan keluarga. Siang ini kita bertemu di Zoom karena keadaan ya Pak, Bu. Silahkan duduk yang nyaman agar bisa mengikuti pertemuan ini dengan baik. Baik Bu. Baik Ibu. Bu, Pak, yang penting nanti penyampaian saya bisa didengar dan bisa dipahami ya. Bisa dipahami Bu Ana, Pak Joko, sama Ibu selaku orang tuanya Bu Ana. Nah, kalau lewat pertemuan ini, nanti Ibu bisa tanya apa yang ingin ditanyakan karena waktunya longgar ya. Baik Ibu, saya setuju. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu Bu Ana dan keluarga, tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Bidan Lulu yang akan memandu pertemuan pada siang hari ini. Maaf, dengan Ibu siapa selaku keluarga Ibu Ana? Saya Bu Lastri Bu, kebetulan suami Ana pindah mengajar di SMA desa sini Bu, jadi Ana ikut suaminya, seperti itu. Maaf ya Bu Lulu, saya izin pakai kacamata hitam karena kekurangan fisik saya Bu. Baik Bu, nggak apa-apa ya.
Hari ini hanya pertemuan konseling ya, Bu. Nanti Ibu juga bisa mendengarkan suara saya dan ikut menyimak ya. Nah, nanti ada leaflet sebagai bahan tampilan, itu bisa dibaca sama suami Ibu, sama mertua Ibu ya. Baik. Tujuan dari konseling yang saya berikan ini dikarenakan kemarin Ibu kan sudah dilakukan pemeriksaan ya di PKD. Nah, jadi akan saya bantu Bu Ana dan janin yang ada di perut untuk menangani masalah Ibu sesuai hasil pemeriksaan yang kemarin. Nah, untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya, Bu. Baik, Ibu. Sebelum konseling, apakah Bu Ana dan keluarga ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, saya berikan konseling Bapak Ibu keluarga, setuju ya? Setuju, Bu. Izin konfirmasi Pak Bu, apakah keluhan yang Ibu Ana rasakan kemarin masih ada hari ini? Rasanya masih mual muntah, Bu. Pusing, kemudian apa ya, Bu? Rasanya tuh tubuhnya lemas gitu. Baik, kalau seperti itu ya. Nah, dari hasil pemeriksaan yang kemarin, umur kehamilan Bu Ana ini 12 minggu ya. Tensinya 100/70 mmHg, nadinya 81 kali per menit, pernafasannya 21 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, lila 24 cm, BB sebelum hamil 48 kilo, dan BB sekarang 48 kilo, tinggi badan 155 cm, dan hasil pemeriksaan HB kemarin 10 gram per DL ya. Dari hasil pemeriksaan ini, Ibu dikatakan anemia. Nah, tidak apa-apa, Ibu, Bu Ana dan keluarga tidak usah khawatir karena masalah ini bisa diatasi. Ibu, anemia itu apa ya? Anemia ini yaitu darah Ibu tidak memiliki sel darah merah yang cukup sehat untuk mengangkut oksigen ke jaringan Ibu dan pada janin. Selama masa kehamilan, tubuh Ibu akan memproduksi lebih banyak darah demi mendukung perkembangan janin di dalam kandungan Ibu. Jika Ibu tidak mendapatkan zat besi yang cukup atau nutrisi penting lainnya, maka tubuh Ibu tidak akan mampu memproduksi sel darah merah. Tapi enggak apa-apa toh, Bu, sama bayi kami. Tidak apa-apa, Bu, karena ini Bu Ana kan lagi hamil pertama dan masih mual muntah kan, dan bisa berpengaruh ke gizi. Karena Bu Ana ini juga kan agak susah makannya ya. Iya, Bu, benar. Makanan itu sedikit saja langsung muntah, Bu. Oke, lebih jelasnya saya jelaskan melalui leaflet ya, Bu. Nanti Bapak Joko sama Bu Lastri bisa ikut membacanya ya. Bu Ana bisa mendengarkan suara yang saya jelaskan. Baik, Bu. Baik. Yes, nggak bisa share screen. Oh, bisa. Sudah terlihat, Kak? Memberikan KIE mengenai anemia pada ibu hamil dengan menggunakan media leaflet. Baik, saya jelaskan dulu ya, Ibu, Pak. Apa itu anemia? Anemia atau yang biasa disebut kurang darah adalah keadaan di mana darah merah kurang dari normal atau hemoglobin kurang dari normal. Nah, normalnya pada wanita hamil ini lebih dari 11 gram per DL. Nah, dikatakan anemia ringan apabila HB-nya 8-11 gram per DL. Nah, karena pemeriksaannya Ibu kan kemarin 10 gram per DL, jadi anemianya ini masih ringan ya. Anemia berat lebih dari 7 gram per DL, nah ini sudah diperlukan transfusi darah. Anemia umumnya terjadi pada wanita dan remaja putri. Nah, anemia pada ibu hamil ini, ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah dan hal ini normal. Meskipun demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat pada saat hamil, sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat.
Bila asupan ketiga nutrisi tersebut kurang, dapat terjadi anemia yang bisa membahayakan ibu hamil maupun janin. Nah, penyebab dari anemia itu antara lain makanan yang dikonsumsi tidak mengandung zat besi yang mencukupi kebutuhan, meningkatnya kebutuhan zat besi tubuh, dan meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh, misalnya karena menstruasi atau perdarahan. Nah, gejala anemia antara lain tubuh terasa lemah, letih, dan lesu terus-menerus, pusing, sesak nafas, detak jantung cepat atau tidak teratur, sakit atau nyeri dada, warna kulit, bibir, dan kuku pucat. Kemudian tangan dan kaki dingin dan sulit berkonsentrasi. Nah, perlu diingat-ingat ya, atau lebih mudahnya 5L. Letih, lelah, lesu, lalai, lemah. Ada pertanyaan, Pak, Bu? Belum, Ibu. Belum ada ya. Baik. Lanjut ya. Kemudian bahaya anemia pada ibu hamil. Yang pertama ada bayi lahir prematur, bayi lahir dengan anemia, bayi lahir dengan berat badan rendah, kematian janin, resiko fatal bila terjadi perdarahan saat bersalin, resiko janin lambat atau janin tidak berkembang dalam kandungan, serta depresi postpartum. Nah, cara mencegah anemia itu kita perbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang, kayak protein, zat besi, seperti hati, telur, ikan, daging, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah berwarna merah atau kuning, makanan beraneka ragam, makanan dengan penambahan 1 porsi makanan, minum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sebelum makan, kemudian menggunakan alas kaki untuk mencegah infeksi cacing tambang. Nah, cara mengatasi anemia yaitu dengan menambah asupan zat besi, antara lain seperti ini makanan yang mengandung zat besi tinggi, yaitu daging, makanan laut, telur, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, kacang polong, susu, produk susu, dan kentang. Kemudian menambah juga asupan asam folat seperti sayuran hijau, brokoli, seledri, buncis, buah, jeruk, apukat, pepaya, pisang, kacang-kacangan, kuning telur. Konsumsi vitamin C lebih banyak, contohnya jeruk, kiwi, tomat, dan mengkonsumsi suplemen zat besi dan asam folat. Nah, dianjurkannya Fe 30 mg per hari, dan asam folat 400 mcg per hari. Nah, untuk makanan dan buah ini tidak perlu yang mahal ya Pak, Bu. Kalau misalnya tidak ada daging, bisa pakai telur. Misalnya buah, tidak ada alpukat, bisa pakai pisang. Paham ya? Nah, kemarin kan Ibu dapat tablet Fe ya? Ya, cara mengkonsumsi tablet Fe itu diminum dengan air putih, hindari minum dengan susu, kopi, atau teh. Minum minimal 90 tablet selama kehamilan. Sebaiknya diminum pada malam hari untuk menghindari mual. Sebaiknya konsumsi air putih dan buah yang mengandung serat karena efek samping dari tablet Fe susah BAB dan warna feses kehitaman. Ibu sebelumnya kan Ibu kan masih mual muntah. Nah, jadi tablet Fe yang kemarin saya kasih, Ibu simpan dulu. Nanti kalau mual muntahnya sudah agak reda, Ibu boleh minum ya. Soalnya kan efek sampingnya Fe kan mual muntah. Jadi takutnya mual muntahnya itu nanti tambah parah. Kalau sekarang cukup dioptimalkan dengan makanan saja ya. Kemudian perlu diperhatikan juga makanan penghambat penyerapan zat besi. Antara lain teh dan kopi, makanan yang mengandung tanin seperti anggur, jagung, dan sorghum, makanan yang kaya akan gluten seperti pasta dan produk lainnya yang terbuat dari gandum, makanan yang mengandung fitat atau asam fitat seperti produk gandum, makanan yang mengandung asam oksalat seperti kacang tanah, paterseli, dan coklat. Jadi Ibu menghindari makanan cepat saji dulu ya. Diusahakan minum makanannya buah-buahan segar agar kebutuhan zat besinya terpenuhi. Baik, Ibu. Baik, dari penjelasan yang saya berikan, apakah Bu Ana, Pak Joko, dan Bu Lastri ada yang ingin ditanyakan?
Oh, jadi kalau seperti itu, selain makan makanan yang bergizi, saya juga harus minum tablet tambah darah ya, Bu? Iya, benar sekali Ibu. Nah, kemarin kan sudah mendapatkan tablet tambah darah ya waktu pemeriksaan di BKD itu. Nah, obatnya itu minumnya selama kehamilan. Nah, tablet tambah darahnya itu 1 kali saja 1 hari. Selama kehamilan minimal 90 kali ya, Bu. Baik, Ibu. Nah, ya diminumnya pada malam hari sebelum tidur, pakai air putih, jangan pakai teh, susu ataupun kopi, karena itu menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah, yang saya jelaskan tadi kan masih mual muntah, jadi disimpan dulu obatnya. Nanti selang beberapa hari, kalau mual muntahnya sudah cukup reda, Ibu bisa lanjut dimulai sama nanti Bapak awasi Ibu ya untuk minum tablet FA ini. Siap, Bu. Nanti saya akan membantu dan memperhatikan istri saya. Baik Pak Joko, terima kasih atas bantuannya. Mungkin nanti Bu Ana atau Pak Joko bisa WhatsApp ke saya untuk keluhan atau apabila ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, untuk bisa dijadwalkan pertemuan selanjutnya. Bu, mau tanya lagi ya, Bu ya. Ini kan menantu saya nggak bisa lihat ya, Bu. Apakah nanti bisa berpengaruh ke bayinya gitu, Bu? Mohon maaf sebelumnya, boleh saya tahu Bu Ana ini tidak bisa melihatnya sejak kapan? Awalnya itu saya bisa melihat, Bu, waktu kecil. Namun waktu masih kecil pernah kecelakaan dan mengenai mata karena terkendala biaya. Jadi kurang maksimal gitu, Bu, dalam pengobatan matanya gitu. Baik Bu, saya jelaskan dulu ya. Tunanetra itu ada 2 jenis, ada yang bersifat diturunkan, dan ada yang tidak diturunkan. Nah, salah satu faktornya itu seperti Bu Ana tadi, yaitu kecelakaan. Nah, jadi pada kasusnya Bu Ana ini tidak bisa diturunkan ya Pak, Bu. Namun, selama kehamilan ini, kebutuhan nutrisi ibu dan bayi harus dijaga agar terpenuhi secara optimal. Nah, untuk pertumbuhan tulang dan organ-organ janin, serta menghindari kecacatan janin. Oh, baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya ya, Bu Lulu. Baik, Pak, Bu. Sebelum mengakhiri pertemuan siang ini, semoga Bu Ana dan janinnya jauh lebih sehat. Makanannya bisa diperhatikan lagi ya, agar masalahnya dapat teratasi. Pak Joko dan Bu Lastri juga bisa ikut berperan dalam membantu Bu Ana untuk memperhatikan kesehatan Bu Ana dan janinnya ya. Sehat-sehat untuk Bu Ana dan keluarga, tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak, Bu, karena kesehatan itu yang utama. Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri pertemuan siang hari ini. Izin mematikan Zoom-nya ya Pak, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.